bin Salam radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ayyuhan nas afsus salam wasilul arham di apa riwayat yang lain wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulunal jannata bisalam. Rahu Tirmidzi sahih. Dari Abu Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu bersabda, tebarkanlah salam, bagikanlah makanan, wa'timut ta'am, wasallu billaili wan nasu niyam, dan sholatlah pada waktu malam ketika orang-orang sedang tidur, niscaya kalian pasti masuk surga dengan selamat. Bapak Ibu, ini salah satu hadis yang mudah dihafal karena belakangnya ada rima, Pak Bu. Ayuhan nas afsus salam wasilul arham, dan apa namanya, berikanlah kerahmatan, ada di riwayat yang lain, tapi di sini langsung at'imut ta'am yang 1166 ini, wasallu billaili wan nasu niyam tadkhulun jannata bisalam. Ini kemudian menjadikan kepada Tirmidzi ini, faedah hadisnya salah satunya adalah ya kita ini salah satunya melaksanakan kegiatan malam hari ini, ya ini untuk sama-sama menebarkan salam silaturahim, memberikan tahu, semoga Allah dekatkan. Jika rezekinya di atas, Allah semoga segera turunkan. Jika rezekinya di dalam, Allah segera bukakan dan naikkan kepada kita. Apabila rezeki kita tersendat-sendat, insya Allah akan Allah mudahkan. Nah, ini kemudian selalu dilalui dengan apa namanya, memberi salam juga amalan yang jadi salah satu yang terbaik, yaitu at'imut ta'am, memberi makan atau memberikan sedekah dalam bentuk makanan. Ya, ini ditambah dengan menyebarkan salam, menunjukkan sebetulnya hilangnya rasa takut pada kefakiran. Akhirnya hati sesama muslim akan saling dekat, hubungan silaturahim akan semakin kuat, dan juga termasuk matur nuwun Bapak Ibu yang sudah memberikan makanan kepada teman-teman anak-anak Bapak Ibu, yang kemudian membuat silaturahim sesama anak-anak semakin erat, dan nanti insya Allah akan jadi barangkali wasilah dalam bentuk ketakwaan, dalam bentuk masa depan yang kemudian bisa jadi menjadi pembuka pintu rezeki anak-anak kita. Bapak Ibu, kita tidak bisa mengira rezeki datang dari mana. Kadangkala anak-anak justru ketika pas di pondok, di sekolahan itu kemudian kurang menonjol, ternyata bisa jadi di masa yang akan datang justru memiliki rezeki yang dibukakan Allah lebih daripada anak-anak yang menonjol. Nah, justru bisa jadi karena dekatnya anak-anak atau lewat memberi makannya Bapak Ibu dengan teman sekamarnya, teman satu kelasnya, itu kemudian nantinya di masa depan bisa mempermudah jalan rezeki anak-anak. Nah, Bapak Ibu, memberikan makan kemudian menjadi salah satu faedah hadis ini. Yang ketiga yaitu yang kita cari sebetulnya adalah kedamaian, hidup yang lapang dan rasa tenang yang kemudian membuat seseorang mudah untuk menjalankan perintah Allah. Nah, termasuk di dalamnya tadi wasallu billaili wan nasuniyam, salat pada malam ketika orang-orang sedang tidur. Yang semua buah amal solehnya tadi dan kalimat-kalimat yang baik, memberikan makan, akan memudahkan orang atau kita masuk surga. Dan yang terakhir Bapak Ibu, pesan dari hadis ini, demikianlah bentuk syariatnya, apa namanya, anjuran juga untuk kita menambah semangat dalam mengerjakan hal-hal yang kemudian baik, sehingga jalan-jalan kebaikan bisa mengantarkan kita kepada surga Allah. Nah, demikian Bapak Ibu berikan hadis yang kemudian menjadi pembuka pertemuan malam kita hari ini. Bapak Ibu izin yang insya Allah semua 135 partisipan ini, Bapak Ibu wali santri sambil santai Pak Bu nggih, sambil nyimak, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan anak-anak aktivitas di sekolah maupun di pondok.
juga hasil rapat-rapat sebelumnya yang sudah dilakukan oleh pimpinan pondok SMP dan SMA sekaligus juga tim pendiri, bahwa beberapa hal ini penting kami sampaikan untuk kaitannya menambah kolaborasi antara stakeholder terkait yang kami rasa sangat penting di sini adalah peran dari Bapak Ibu semua yang tadi disampaikan Pak Narko juga demikian. Pak Bu, mohon izin bahwa kami perlu menyampaikan nantinya Bapak Ibu boleh melakukan pertemuan lanjutan. Ini yang pertama Pak Bu yang kami ingin sampaikan ke wali kelasnya masing-masing. Kami anjurkan ke wali kelas itu di hari Ahad besok ada pertemuan lanjutan dengan Bapak Ibu yang sudah dimasukkan semuanya ke dalam grup eh, grup kelas. Bapak Ibu tentu yang kelas 91 sudah akrab dengan Zahmainita, yang 92 mungkin sudah sering mendapatkan postingan harian dari Bu Maslika, 93 dengan Ustadz Arif, 94 untuk rekan-rekan atau Bapak Ibu yang anak-anaknya, putri-putrinya di 94 sudah sering mendapatkan info dari Zahvini, Ayu Sugesti, 95 Tat Mandala, barangkali yang belakangan hari ini mungkin ditinggal karena sedang lomba beliau. Kemudian 96 dengan Ustazah Nur sering muncul, kami juga sudah masuk di dalam grup itu. Bapak Ibu silahkan Jih untuk nanti melihat rapot UTS nilai-nilai Ananda itu. Kemarin sudah dipesankan juga kepada wali-wali kelas ini untuk membuka data-data yang UTS kemarin. Secara umum Pak Bu kami perlu sampaikan nilai anak-anak itu turun, cenderung turun jika dibanding dengan UTS yang semester 2 lalu. Kita ingin pecahkan juga tadi di rapat dengan tim-tim pendiri bahwa nantinya anak-anak di jam 8 habis Isya sampai jam 9.30 kami tadi sampaikan selain halakoh, jadi nunggu ngantri hafalan atau setor hafalan itu, anak-anak diminta untuk juga kumpul di tempat yang sudah ditentukan itu dengan membawa buku-buku pelajaran. Pak Bu perlu disyukuri bahwa eh, walaupun nilai UTS Ananda itu turun, tapi kemudian kebiasaan-kebiasaan baik yang sudah kita coba tanamkan pagi dijemput oleh wali kelasnya, disambut oleh guru BK, guru-guru yang kemudian termasuk kami di pintu masuk mau ke gerbang sekolah ataupun juga dari asrama mau ke gedung sekolah, itu sudah berjalan. Termasuk di dalamnya juga pagi ngaji bersama dengan wali kelasnya dan juga sholat duha yang terpantau yang juga kami kemudian kontrol lewat grup. Kami panggil Pak Bu jika ada wali santri yang kemudian paling setidaknya kami hubungi satu hari jika tidak mengirimkan foto updatean dan itu Bapak Ibu berhak untuk kemudian menagih juga. Nah, UTS yang sudah dilalui begitu Pak Bu. Kemudian kabar gembira lain kami perlu sampaikan juga bahwa sekolah kemarin sudah mendapatkan predikat sekolah sehat UKS terbaik di tingkat kabupaten. Nah, ini kemudian kemarin dilanjutkan pertemuan di Hotel Horizon, kita diundang untuk memberikan menerima majunya kita mewakili Lampung provinsi. Nah, meskipun belum juara satu tingkat provinsi, satunya SMP Negeri 1 Atiluweh, Ping Sewu, kita bisa belajar banyak. Dan kemudian status sekolah sehat tingkat provinsi ini selain perlu dipertahankan, perlu ditingkatkan. Konsekuensinya Bapak Ibu, mari sama-sama kita jaga lingkungan sekolah. Besok ini ada penjengukan di hari Ahad. Mohon tolong sama-sama kita saling mengingatkan sesama wali untuk kemudian tahan untuk membuang sampah sembarangan. Jadi kita giatkan, kita ingatkan untuk kemudian menjaga lingkungan SMP Muhammadiyah Al-Ghifari dan pondok untuk tetap bersih dari sampah dan juga asap rokok.
Pak Bu kemarin penilaiannya luar biasa, UKS dan lomba sekolah saat ini. Maka kami mohon dukungannya, termasuk juga selain menjaga kebersihan dan kesehatan, anak-anak juga mohon apabila eh, sarana-sarana kebersihannya, apa namanya, sabun-sabunnya, ataupun juga hal-hal yang kemudian kaitannya dengan obat, hal-hal privat anak, kebutuhan khusus yang harus dipunyai anak Bapak Ibu khusus, misalkan kalau perempuan eh, bulanan dan lain sebagainya selalu hadir, mohon tolong disiapkan dan disampaikan pas ketika penjemputan. Anak-anak tolong disemangati untuk belajar dan juga menjaga kebersihan diri maupun juga Bapak Ibu boleh ngecek lingkungan asrama Pak Bu. Ini tentu musim penghujan ini kami peringatkan juga bahaya-bahaya penyakit yang kemudian timbul karena musim beralih dari kering ke hujan ini. Oleh sebab itu unsur vitamin maupun juga suplemen-suplemen yang lain Pak Bu, kami izin untuk kemudian Bapak Ibu bisa sampaikan kepada anak-anak kita pas penjemputan besok. Bapak Ibu yang kami muliakan, selain kabar gembira yang tadi kami sampaikan, banyak juga sudah diraih prestasi-prestasi akademik maupun non-akademik anak Anda di kelas 8, 7, 8, dan 9. Kemarin yang terbaru yang di kelas 9, salah satu ananda kita di eh, apa namanya, salah satu putra atau putri Bapak Ibu sekalian sudah mewakili Lampung justru provinsi untuk OSN tingkat nasional. Itu yang kelas 9 mata pelajaran IPS. Kami berharap juga Bapak Ibu sebetulnya kalau ada request-request tertentu, karena kita sudah bekerja sama dengan lembaga bimbel atau lembaga bimbingan belajar Airlangga untuk pendampingan khusus, request-requestan yang kaitannya tentang itu kami bersedia Bu menerima eh, jika Bapak Ibu berkeinginan untuk lebih ke situ. Kami Bu mendapat amanat dari Kepala Sekolah SMA untuk terus mempromosikan lanjutnya anak Bapak Ibu, putra-putri Bapak Ibu sekalian, ayah bunda, ke SMA Muhammadiyah Al-Ghifari. Karena fasilitasnya sudah mulai sangat dilengkapi. Gedung kelas sudah dibangun, apa namanya, Desember ini pun sudah hampir penyelesaian untuk laboratorium. Salah satu yang paling luas dan paling lengkap nantinya difasilitasi dengan air conditioning atau AC. Itu kemarin sudah naikkan listrik dari yang kemarin 5.500 sampai sekarang 41.500 Pak Bu. Jadi sudah ada semacam gardu sendiri yang kemudian bisa memfasilitasi apa namanya, anak-anak untuk bisa berkembang di SMA Muhammadiyah Al-Ghifari. Kelas 7 kemarin sudah melakukan asesmen awal Pak Bu. Yang hasilnya juga luar biasa. Kami sudah apa namanya, dibukakan mindset kami untuk melihat anak ini digolongkan berdasarkan IQ-nya, digolongkan berdasarkan gaya belajar, kemudian minat bakatnya, multiple intelligence. Nah, saya rasa yang di kelas 3 mau nanti naik ke kelas 10, kita tidak tawarkan ke Bapak Ibu karena nanti di SMA akan dites di awal. Karena sudah kerjasama juga penjajakan dengan Airlangga, nanti bisa dilewatkan lembaga bimbingan itu. Sehingga eh, tahun ini akreditasi atau tahun depan akreditasi anak Bapak Ibu masuk dan insya Allah sudah akan dapat akreditasi A, nanti pas lulus anak Bapak Ibu sudah bisa dijamin mendapatkan apa namanya ijazah yang ditandatangani oleh kepala sekolah sendiri dan nantinya juga berhubungan dengan studi lanjut yang akan dibina langsung oleh BK yang kompeten di SMA. Itu Pak Bu pesan yang ingin kami sampaikan di pertemuan kali ini. Selain tadi ada poin terakhir sekali Pak Bu, singgungan dari Pak Narko tadi selaku kesiswaan tentang banyaknya eh, orang tua wali santri yang sudah mungkin menghubungi Sat Sunarko kaitan dengan study tour dan juga pelaksanaan atau bahasanya bukan study tour ya kemarin itu outing kelas untuk memberikan gambaran kepada anak untuk studi lanjut.
di SMA apakah sudah ada Ustadz? Belum. Oleh sebab itu, yang kelas 3 ini, karena kemarin kelas 7 dan kelas 8 pas pas ada acara keluar, anak-anak kelas 9 ini kan kemarin tidak dilibatkan, tidak diikutkan. Oleh sebab itu, rencana kemarin yang kita pernah memberikan opsi apa namanya pilihan waktu itu apa namanya sempat kita musyawarah bersama dihadiri oleh bapaknya Najib kemudian apa namanya Pak Salam waktu itu bisa dipilih yang terdekat. Jadi bulan pelaksanaannya Pak Bu kira-kira di bulan Februari justru Januari akhir atau Februari awal pertengahan itu untuk menghindari Desember yang terlalu dekat dan padatnya biasanya dipakai apa namanya kendaraan-kendaraan besar itu ke berbagai daerah ramai Bapak Ibu. Kami merasa kemarin apa namanya belum berani bergerak karena sebetulnya sudah dinaikkan proposalnya ke pihak pimpinan di atas kami Pak Direktur dan juga kemudian board direksi yang isinya adalah BPP dan eh, tim pendiri itu kita punya kesimpulan sementara ini adalah untuk menjaga keikhlasan dan juga apa namanya kekhawatiran dari barangkali kita disangka untuk ngambil keuntungan ataupun juga pondok dan sekolah ini apa namanya terlalu ngambil ke santri terlalu banyak maka yang study tour ini kemarin maju dan mundur. Maka Bapak Ibu untuk kali ini kita persiapkan karena sudah ada komunikasi yang terjalin juga. Kira-kira di bulan Januari akhir dan Februari yang agak masih longgar ini di bulan November kita masih ada waktu 2 bulanan atau 3 bulanan untuk kemudian mempersiapkan itu. Saya sudah komunikasi Pak Bu kalau hanya sampai Palembang, artinya kita tidak menginap, itu kurang dari 10 juta itu bisa diusung bersama. Artinya kalau anak kita ada 170-an, itu sangat murah sekali kalau itu diusung bersama. Jadi mungkin barangkali satu bis segitu, anak-anak misalnya apa namanya 2 atau 3 bis ya berarti per bisnya segitu ya Bu tadi. Per anaknya mungkin di bawah 500. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kami berusaha mencari yang mudaratnya paling sedikit kemarin dan tetap mendapatkan tempat-tempat yang eh, bermakna untuk dikunjungi untuk outing kelas ini, memberikan gambaran seperti Universitas Sriwijaya yang coba kami kemarin hubungi, Universitas Muhammadiyah atau apa perguruan Muhammadiyah di daerah Palembang dan sekitarnya. Dan ada opsi lain sebetulnya ke hanya Jakarta, tidak sampai ke Bogor atau Bandung, hanya Jakarta. Hanya Jakarta kemarin kita sudah penjajakan ke apa namanya Muhammadiyah Rawamangun dan juga Muhammadiyah di Limau Bendi di perbatasan Tangerang atau Jakarta Barat ya, Jakarta Barat dengan Pak Saad Matonang. Nah itu barangkali Pak Bu untuk membuka nanti kalau ada tambahan dari kesiswaan juga boleh. Intinya Pak Bu, eh, pertemuan berikutnya dengan wali santri, itu yang kami harapkan bisa terjadi dengan pertemuan malam hari ini. Poinnya apa Bu? Poinnya jenengan bisa tanya perkembangan akademik Ananda dari kelas 7, 8, 9, terutama kelas 9 ini dengan nilai UTS yang terakhir kemarin, dan juga perkembangan minat bakat anak-anak di masing-masing kelas Bapak Ibu. 91 dengan Zahmainita, 92 dengan Bu Maslika, 93 dengan Ustadz Arif, 94 dengan Ustazah Vini, 95 dengan kalau belum masuk ke grup tolong nanti segera minta dimasukkan. Kalau sudah nanti komunikasinya di situ. Pertemuan lanjutannya kami anjurkan di hari Ahad besok. Tapi kalau kemudian beliau yang wali kelas berhalangan atau mayoritas dari Bapak Ibu di kelas itu menyepakati di hari yang lain, monggo silahkan. Nanti kemudian bisa pertemuan itu lebih intensif dan bisa satu-satu seperti kami pernah apa namanya di Rawamangun masuk di salah satu SMP di sana SMP 6 dan lain-lain itu
wali kelas bisa sangat intens bertemu dan menyampaikan perkembangan anak-anak dengan wali siswa satu persatu, one by one. Itu pun bisa dilakukan lewat video conference atau video chat lewat WA dan seterusnya. Itu Pak Bu harapan kami. Ini juga bagian dari service excellence pelayanan kami yang berhubungan dengan akreditasi. Kebutuhan kami nanti karena ini juga direkam untuk kepentingan dokumentasi kami, Pak Bu, mohon izin. Nanti sampaikan saja di sesi tanya jawab nanti ini eh, kaitan dengan detail-detail yang kami sampaikan tadi ataupun dengan hal lain yang mungkin perlu dibahas bersama. Ini forum terbuka, kolaborasi aktif antara Bapak Ibu Wali Santri dengan kami. Nanti kalau ada kaitan dengan pondok, ada Pak Tisno, nanti kami sampaikan secara intens juga. Kemarin ada musibah beberapa, tapi kemudian mereka dulu itu ingin kami sampaikan. Itu Pak Bu untuk pembuka, barangkali terlalu panjang, mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustaz Sunarko dikembalikan. Terima kasih kami sampaikan atas sambutan serta paparan dari Pak Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah Al-Ghifari yang tadi beberapa poin-poin yang sudah kita dengar bersama Bapak Ibu terkait hasil STS Ananda kita kelas 7, kelas 8, kelas 9. Terlebih lagi tadi poin terakhir ya ini tunjuknya ke kelas 9 ya Ustaz Afi, karena animo kita membaca suara dari para siswa-siswa kita, ananda kita yang ada di SMP ini ingin sekali menjajaki, ingin sekali mengeksplor dunia-dunia yang ada di luar sana, ingin mengetahui tempat-tempat pendidikan yang ada di luar sana. Kita carikan referensi untuk anak-anak kita yang ada di sana, supaya mereka punya wawasan gambaran sekolah-sekolah maju yang ada di Indonesia, bukan hanya cuma di Lampung saja, melainkan di luar Lampung ini. Jadi kemarin agendanya, Bapak Ibu, kalau boleh menambahkan sedikit sebelum kita memasuki sesi tanya jawab nanti, ya ini adalah program ini sudah kita canangkan, sudah kita buatkan sebelum tahun ini, artinya tahun lalu sudah kita buatkan dengan komite sekolah Bapak Majid atau bapaknya Majid kelas 10 sekarang. Nah, ini sudah kita programkan bersama, cuman tahun lalu masih berbenturan, artinya belum disetujui. Nah, tahun ini insya Allah kita coba lagi untuk program itu, tetapi memang tidak dianjurkan untuk jauh-jauh dulu, yang terlebih yang dekat-dekat dulu. Yang terpenting adalah ananda-ananda kita itu keinginannya terpenuhi. Atau yang disampaikan Ustadz Afi tadi, kita ke Palembang terlebih dahulu, atau kalau memang ingin keluar Jawa ya kita cukup ke Jakarta saja gitu. Jadi harapannya adalah supaya ananda-ananda kita yang ada di SMP itu bukan cuma mereka punya wawasan terkait akademik saja, melainkan mereka mempunyai wawasan tempat-tempat pendidikan yang maju tentunya yang ada di Indonesia itu sebagai gambaran ke depannya. Bukan juga dari pihak SMP ataupun dari pihak pesantren kita di sini untuk cari untung atau gurunya pingin jalan-jalan juga, itu bukan visi misi kita Bapak Ibu. Artinya kita memfasilitasi ananda-ananda kita yang ada di SMP ini supaya mereka minat, kemudian semangat belajarnya ini lebih semangat lagi karena kita adakan program seperti ini. Bukan juga kita ingin hura-hura ataupun apa, tapi semangat supaya ananda belajar tahfiz serta belajar akademiknya lebih semangat lagi. Makanya oleh sebab itu kita dari SMP mengadakan program seperti ini, tujuannya adalah salah satunya seperti itu. Jadi Bapak Ibu nanti terkait ingin hal apa saja yang ditanyakan terkait yang sudah disampaikan oleh Bapak Sekolah tadi, materi-materi yang sudah disampaikan, baik dari poin pertama tentang hasil STS Ananda. Kalau untuk kelas 7 itu ada hasil tes psikologi kemarin, kemudian kelas 8, 9 juga terkait
hasil STS-nya nanti mungkin bisa lebih intens ditanyakan kepada para wali kelas ketika nanti saat penjengukan mungkin atau saat nanti bagi rapor juga bisa ditanyakan. Kemudian tak kalah pentingnya tadi adalah poin terakhir outing class bahasanya sekarang kalau sekolah-sekolah lain itu di luar sana itu bukan lagi menggunakan bahasa study tour tapi melainkan outing class Ustaz. Jadi itu harapannya silahkan Bapak Ibu kami buka untuk cermin pertama untuk Bapak siapa ini bertanya ini? Kelas Ada 7. ini Pak Slamet Rianto. Pak Slamet ya, Bapak Slamet ini Hasil pertanyaannya asesmen adalah diagnostik awal untuk kelas 7. mari. Mari Bapak Kepala Sekolah atau Bapak Kok Kurikulum kok Setondon. kok kami sebagai wali santri, ini Tat, saya izin Tat. Kok kami sebagai wali santri belum tahu hasilnya. Pak Bu, ini satu buku besar yang tak pegang. Ini hasil asesmen saya pegang Pak Bu. Nanti Bapak Ibu kalau besok penjengukan untuk hari Ahad besok untuk Banat, kami anjurkan besok wali kelas untuk yang Banat 92, 94, 96, Zahnurul, Bu Maslika, kemudian yang 94 Zafini, bisa ditemui Bu di kantor. Bagi Bapak Ibu yang mungkin kelas 9 tapi Ananda ada anak lagi di kelas 7 itu detail Pak Bu, satu anak satu lembar nanti hasilnya, tapi kemudian kami dapat juga hasil globalnya per kelas maupun per apa namanya per jenjang ya atau secara globalnya. Jadi yang dilihat nanti intelektual, isi tingkat kecerdasan, daya analisis sintesa, wawasan pengetahuan, logika berpikir dan seterusnya, pribadian berupa stabilitas emosi, penyesuaian diri, kontak sosial, dan ada beberapa aspek khusus seperti ketelitian dan juga sistematika. Termasuk di dalamnya ada IQ dan juga gaya belajar. Nanti bisa Bu dijelaskan lebih lanjut. Maaf Pak Slamet Rianto, nanti wali kelasnya bisa juga pas di pertemuan online kalau kelas 7 nanti ada sendiri ya. Besok yang khusus penjengukan yang perempuan bisa ketemu wali kelas atau saya. Saya besok ada di sekolahan Pak Bu di hari Ahad besok di kantor, nanti bisa kita temu di apa ruangan kepala sekolah atau di teras boleh untuk kemudian kita jelaskan hasil dari pertemuan itu dengan hasil tes dari psikolog itu Pak Bu, karena sudah kemarin anu ya apa namanya menyiapkan fasilitas ini pembayarannya yang ini waktu itu berapa ya, 180 atau berapa kalau lebih segitu. 183 kalau nggak Jih, salah. matur nuwun Pak. Nggih. Terima kasih Enggak Ustaz Hafiz. anunya Bapak biayanya Ibu yang lain yang ingin 250. bertanyakan ada tanggapan dari walinya Abzari Farhat. Abzari Farhat ini berarti kelas 95 tahasus. Tadi ada tanggapan sangat mendukung study tour-nya kepada anak-anak. Mungkin kita spesifiknya belum kita dealkan ya Ustadz Afi untuk tujuannya kemana, kemudian Ya, biayanya berapa, itu yang sering kali pertanyaan-pertanyaan yang sering timbul dari para wali siswa yang sering ditanyakan kepada kita maupun ke grup-grup kelas itu juga perlu kita ini. Nanti ataukah kita bahas di sini atau nanti di pertemuan selanjutnya atau bagaimana Ustadz Afi? barangkali nanti kami izin diberi waktu Pak sampai akhir bulan ini. Ini kan tinggal ini udah pertengahan bulan. Kami nanti buatkan lagi Pak untuk form apa namanya pilihannya mau kemana. Tadi nanti kita ikut yang paling banyak. Lalu kemudian biayanya tadi saya bisa pastikan pasti di bawah 500. Jadi Bapak Ibu disiapkan saja setiap bulan 100.000 untuk kita sisihkan. Insya Allah nanti cukup untuk biaya berangkat anak-anak. Tapi ya kalau sanggup nanti isinya beda-beda dengan masing-masing Anda. Tapi biasanya kalau ke Palembang saya kasih gambaran Pak Bu, itu berangkatnya malam biasanya. Jadi nyampe sana pagi, jadi hitungannya malah justru 2 hari. Tapi PP sekitar tadi itu segitu.
Kemudian kalau 3 bis berarti atau 4 bis 36 dibagi misalkan kita 160 itu hanya kisaran 300 ya. Jadi apa namanya naik turunnya ya sekitar 300 sampai 500 ribu itu Pak. Itu gambaran kasar dari saya Nji, Pak. Kalau ke Jakarta ya lain kayaknya nambah-nambah sedikit. Itu Pak Narko barangkali gambaran tambahan dari saya. Jadi kami mohon diberi waktu untuk apa namanya diskusikan itu lagi dengan pimpinan-pimpinan untuk menjaga yang saya sampaikan tadi itu supaya kita juga tidak dipandang sebagai sarana untuk apa namanya nambah kekayaan apa namanya personal ataupun kelompok tertentu yang ada di hari gitu. Itu Pak Bu saya Nggih. Pak hati-hati menyampaikannya begitu. Terima kasih. Ada lagi nih beberapa para wali santri. Ya, Pak. Assalamualaikum. Mari Pak, silakan. Ya, mohon maaf, Pak. Ini wali santri dari kelas 8. Oh Kelas iya, 8. ada kelas 8 juga ya. Monggo Pak, Ini, silakan Pak. ya, di wali atas nama Nafisa. Pertama yang berkaitan dengan study tour itu memang itu program ini Tat ya, untuk kelas 9 ya. Nggih Pak, untuk program kelas 9 rencananya ke depan Kelas seperti 9 itu. Pak. Oh ya, kelas 9. Berarti kalau untuk ininya memang belum ya, untuk tujuannya atau tempatnya belum fix gitu ya untuk yang kelas 9. Iya Pak. Terus mungkin ini masukan juga dikit kaitan dengan apa ya kemarin itu kan Iya Pak. karena mungkin musim kemarau lah ya. Kemarin itu kayaknya agak sulit air ya Pak ya. Nggih Pak. Oh ya, artinya ya ini kami sebenarnya paham tapi ya juga itu mungkin kedepannya juga perlu apa ya perlu dipikirkan kembali gitu loh karena ya air kan kebutuhan sangat vital gitu loh. Jadi mohon untuk kedepannya untuk ya terutama fasilitas air itu ya memang kita paham memang ini memang musim kemarau cuman kan kalau bisa untuk kedepannya ya untuk diantisipasi lagi mungkin itu masukan. Nggih, terima kasih Bapak atas masukan serta arahannya dari Bapak Wali Nafisa. Tadi sampaikan betul yang disampaikan, mungkin beberapa para wali santri di sini banyak menanyakan ini program untuk kelas 9, jadi artinya kelas 7 maupun kelas 8 itu sebenarnya konsepnya kemarin dengan Bapak komite itu awalnya nabung Pak. Jadi kelas 7, kelas 8 ketika nanti kelas 9 hendaknya mereka sudah mempunyai persiapan yakni menabung dari kelas 7 dan kelas 8. Saatnya tiba kelas 9, jadi ananda-ananda kita ini sudah punyai tabungan yang cukup kiranya kalau misalkan nanti kita programkan jauh ke depannya ke luar Sumatera misal atau kita ke Pulau Jawa dan lain sebagainya. Cuman kemarin kita putuskan untuk langkah awal untuk mengawali perjalanan atau outing kelas ini kita ambil yang terdekat terlebih dahulu. Jadi tadi kalau digambarkan oleh Ustaz Afri mungkin tidak ya bisa untuk diangkut bersama-sama para siswa dan ini mungkin juga tidak memberatkan para wali santri karena jarak tempuh yang relatif lebih dekat jadi insya Allah juga untuk ekonomi juga tidak terlalu memberatkan. Jika kita ambil perjalanan yang jauh tentunya pasti akan lebih memakan biaya serta akan lebih banyak keluhan-keluhan dari para wali santri yang lain. Mungkin itu Bapak. Ada yang lain ingin tanyakan ini dari Halo Pak Sigit, mohon izin Pak Narko Pak Sigit. Oke, nambahkan. Pak. Kalau persoalan air itu kemarin saya malah dengarnya ini Pak sebaliknya. Saya dengarnya apa namanya bukan karena musim kemaraunya, tapi ada kendala di pompa dan penyaluran dari apa namanya tandon satu ke tandon yang lain. Barangkali karena timingnya sore atau pas pagi ya mungkin Bapak dengarnya.
itu lagi banyak-banyaknya anak mandi atau pakai air bersamaan di satu waktu yang sama, maka kemudian ada sempat telat airnya itu, Pak. Oh, Tapi kami karena setiap hari nyiram tanaman dengan sprinkle juga, kami pun diperingati Pak untuk tidak nyiram pas di waktu-waktu sebelum anak-anak makai untuk mandi. Jadi kami selalu nyiramnya agak siang. Dan selalu ada air, Pak. Jadi ada 4 titik tandon, ada 4 sumur berarti. 3 sumur, maaf. 3 sumur besar. Sekarang nambah satu, Ding, yang di ujung asrama baru ada 1 sumur tambahan. Jadi untuk kapasitasnya masih sangat cukup, Pak. Apalagi sebetulnya persoalan air itu kalau pas di titik kamar mandi tertentu di bawah misalnya nggak ada airnya, itu anak-anak kita anjurkan untuk pindah mandi di masjid atau di apa namanya, sumur yang paling ujung, paling paling barat, yang di kelas atau di sekolah. Jadi masih sangat ini Pak, masih sangat cover. Kalau gitu Pak, tenang saja soal air. Ini apalagi musim hujan, Pak. ya, karena waktu itu Ini waktu benar kok, aplikasi web yang lihat nilai santri masih aktif atau tidak? Oh, iya Pak Sigit, matur nuwun. Oh, nggih. Nggih, Ada terima kasih. pertanyaan itu Pak. Ini ada terkait Heeh. pertanyaan dari wali santri, yakni untuk mengetahui aplikasi web kita nih Pak, lihat nilai santri yang masih aktif. Ini Masih di APPS ya Pak masih Alfi ya, Bapak masuk. di APPS Iya, masuk aja Al-Ghifari. Pak Bu di apps.alghifarimu.sc.id. Ini untuk yang nilai akademik ya Pak. Kalau yang untuk hafalan beda lagi, nanti diakses di Al-Ghifarimu strip lamtim, nanti ditulis aja Pak ya. striplamtim.web.id itu untuk melihat hafalan seperti biasa. Kalau Bapak Ibu saya rasa sudah sering. Ini bisa share share ini ya, share screen ya. Nah, ini kelihatan nggak Pak Bu? Insya Allah kelihatan ya. Nah ini masuk di apps Total Gifarimu. Bapak Ibu masukkan NIS-nya anak-anak ya Bu ya, Pak. Masuk siswa, terus NIS-nya dimasukkan, passwordnya disamakan dengan NIS-nya, nanti bisa terlihat. Saya mohon izin kalau memang NIS-nya Bapak Ibu anaknya belum dirubah, baiknya dirubah ya Pak Bu untuk kerahasiaan. Barangkali ada orang tua yang protes nanti anak saya nilainya dilihat sama temennya atau dilihat sama orang tua lain, maklum. Karena nilai yang UTS kemarin ini Pak Bu, apa namanya, nilai murni. Saya enggak buka kan, saya enggak apa NIS-nya. Kemarin satu Ramadan nyoba sudah bisa ya, insya Allah satu Ramadan. Kalau kalau saya pribadi masuk ya, kalau saya sebagai apa namanya, kalau saya sebagai master saya masuk pakai anu saya sendiri gitu. Oh, Tak bisa sama saya tapi Pak nanti contohkan Pak untuk tampilannya. anak-anak. Oh iya, boleh Tat Ramadan nyontohkan nanti ini ya. Oke, boleh, boleh. Ada NIS-nya nggak, Tat? Ya, atau saya yang share screen Tat aja. Ramadan pakai Ustaz Taufik. pakai laptop. Iya, Oh pakai iya, laptop, coba. Ustaz. Ye, monggo. Monggo, monggo. Oke, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, silahkan. Bapak Ibu hebat ya. Abi Umi yang harusnya malam minggu pacaran, ini kami ganggu di program sekolah kami. Jadi tadi ada pertanyaan, kenalkan dulu Bapak Ibu, saya Romdon. Ini sedang jadi wakakurikulum di SMP Muhammad Al-Ghifari. Dan mungkin terkait untuk melihat nilai Ananda sebenarnya itu sudah bisa di website kita. Ya mungkin langsung saya praktikkan yang untuk kelas 7 dan kelas 8 mungkin eh, masih belum bisa lihat. Nah, ini oke. Sudah kelihatan belum, Tat? Belum, Tat. Sudah ya? Sudah Pak, Oke. sudah Tat.
Nah, Sudah, sekarang udah hampir. sudah ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Sebenarnya sistem kami ini supportnya masih bagus dipakai laptop. Jadi kalau untuk pakai gawai atau HP itu kurang sedikit terlihat. Jadi lebih baik direkomendasikan itu pakai laptop atau pakai PC, Bapak Ibu. Nah, silakan Bapak Ibu masuk ke website kami itu di apps.algifarimu.scaid. Itu langsung nanti akan masuk ke sistem kami. Nah, ini yang biasanya eh, Ananda semua pakai ketika ujian. Nah, jadi insya Allah mereka sudah bisalah pakai gawai seperti itu. Jadi kita integritas untuk ujiannya Bapak Ibu itu sudah pakai sistem CBT. Nah, ini juga sedikit informasi Bapak Ibu bahwasanya kami di SMP Muhammadiyah Al-Ghifari itu bahasa ujiannya bukan STS atau SAS atau ujian sumatif tengah semester atau sumatif akhir semester lagi. Tapi kita buat namanya itu exam festival yang nantinya akan diagendakan itu di bulan November ini. Jadi eh, kami buat kenapa festival alasannya jadi nanti ada mungkin ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu kenapa kok namanya festival gitu kan apa apa namanya pesta atau seperti apa. Nah, ini sebenarnya kita merubah paradigma cara berpikir anak gitu ya. Jadi kalau misalkan anak-anak itu bahasanya ujian seperti itu, dia sudah takut duluan Bapak Ibu. Ya, jadi kenapa kita menggunakan nama-nama yang happy atau membahagiakan yaitu festival agar anak-anak pembawaannya happy ketika ujian. Itu alasan kami kenapa nanti namanya exam festival 2024 untuk di ujian akhir semester ini. Nah, lanjut Bapak Ibu, mohon maaf. Ini sistem kami, silakan nanti mohon diperhatikan. Jadi ketika sudah masuk di apps Alifarmo SID ini nanti akan ditampilkan dashboard apps ini. Jadi nanti Bapak Ibu silakan ini diganti siswa. Kalau saya cepat-cepat mohon ditegur ya Bapak Ibu ya. Lalu username-nya ini silakan ditulis NIS-nya ya. Jadi NIS dari masing-masing Ananda semuanya itu kan sudah ada NIS-nya. Kalau memang tidak tahu silahkan bisa hubungi Ustaz Fauji di bagian administrasi tata usaha kami Bapak Ibu. Ya, jadi sebutkan namanya, terus kelasnya apa, nanti insya Allah akan diberikan username-nya. Jadi username-nya ini adalah NIS ya. Jadi saya akan contohkan kelas 7. Jadi ini NIS-nya dan passwordnya sama. Bapak Ibu, passwordnya sama itu seperti username-nya yaitu pakai NIS juga. Jadi silakan nanti masuk. Kalau sudah login, sukses. Setelah itu kita akan ditampilkan laman utama atau icon-icon ini yang ini alis sistem silahkan diklik lalu kita masuk ke akademi ruang siswa silahkan diklik yang icon gembok lalu dia akan menampilkan ruang siswa. Nah, ini Bapak Ibu sistem ini sebenarnya sudah terintegrasi semuanya. Hanya saja masih belum terlalu banyak icon yang akan dipakai. Nah, kita langsung ke penilaian Bapak Ibu. Penilaian kita klik, dia akan memunculkan rapot, sekolah, ekstrakurikuler, pengkaderan atau tugas dan lain-lain. Ini yang akan adapun sumber belajar, ini ada perpustakaan, ekstrakurikuler, dan bimbingan konseling ini yang biasanya ada catatan-catatan khusus dari guru BK-nya seperti itu. Nah, kita di penilaian Bapak Ibu, di penilaian itu silakan pilih sekolah. Lalu kemarin kita sudah melaksanakan PTS, kita klik yang PTS Bapak Ibu. Nanti ada di SAS atau Exam Festival itu adanya di penilaian akhir semester atau PAT ini. Nah, kita klik yang PTS Bapak Ibu. Klik PTS lalu akan memunculkan laman selanjutnya.
silakan pilih kelas semester. Nah, ini kalau dia kelas 7, dia masih semester ganjil. Silakan diklik saja semester ganjilnya lalu lihat. Oke. Oke, Bapak Ibu. Nah, di sini ada guru-gurunya. Nah, ini nanti tidak akan saya tampilkan semua. Dan ini saya nggak sebutkan namanya siapa ya. Jadi di sini Bapak Ibu, nilai Ananda itu terpampang adalah nilai real. Artinya nilai real itu adalah nilai yang dia kerjakan hari itu dan langsung keluar nilainya Bapak Ibu. Ya, jadi adalah nilai real yang tidak ditambahkan. Tapi di SMP Muhammad Al-Ghifari pada akhirnya akan ditambahkan banyak nilai, yaitu yang pertama adalah nilai sikap, nilai kebiasaan atau kebiasaan setiap harinya itu masuk dalam penilaian juga, atau catatan-catatan BK itu masuk ke dalam nilainya juga. Pada akhirnya akan di up seperti itu untuk nilainya. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah nilai real. Jadi Ananda ini di kelas 7 ya, Sri Begawan Brunel Darussalam ini untuk mata pelajaran akidah akhlak yang mengampu adalah Ustadz Agung Hadi Setiawan. Ini nilainya 97. Jadi ini udah otomatis lulus Bapak Ibu. Kalau KKM kami memang di Al-Ghifari untuk kelas 7 itu adalah 70. Jadi akidah akhlak kelas 7 ini nilainya 97. Kita lihat nilai bahasa Indonesia. Ini gurunya adalah Ustazah Nurfayatun Hasanah untuk nilainya 63. Jadi real time. Waktu penilaian dari jam 8 pada waktu tanggal 24 September 2024 itu semua ada ya. Jadi untuk bahasa Inggris nilainya 77. Nah, ini lumayan agak bagus. Lalu untuk bimbingan konseling tidak diujikan Bapak Ibu. Lalu IPA nilainya 56. Nah, ini menunjukkan bahwa saja ini nilai real dan tidak ditambah-tambah Bapak Ibu. Untuk itu saja mungkin dari saya tadi untuk tutorial melihat nilai Ananda semua. Nah, ini bisa juga Bapak Ibu nanti melihat nilai exam festival di mereka. Jadi melihat nilai PAS mereka atau ujian akhir semester yang akan kita laksanakan di akhir bulan November ini sampai dengan Desember nanti. Itu di nilai PAT, caranya pun sama, pilih kelas 7, lihat. Seperti itu. Lalu klik nama guru dan juga mata pelajarannya. Nah, ini belum ada nilainya karena belum kita ujikan. Begitu mungkin Sunarko. Baik, Terima kasih. Terima kasih Sat Romdon atas penjelasannya terkait cara tutorial melihat nilai di aplikasi. Bapak Ibu tidak perlu khawatir nanti untuk cara serta link akan dikirimkan di grup wali kelas masing-masing. Nanti bisa dikirimkan link terkait melihat bagaimana melihat nilai Ananda kita semua yang ketika saat ujian kelas 7 atau kelas 8 atau kelas 9. Nanti insya Allah dikirimkan oleh para wali kelas yang sudah ada di grup masing-masing. Tadi banyak pertanyaan, insya Allah pintu hujroh kelas 91 tadi di kamar bawah itu insya Allah sudah diperbaiki semua Bapak Ibu. Kemudian ada juga pertanyaan apakah ada laundry di SMA nanti, tetap ada. Ada juga tadi pertanyaan kira-kira apa yang didapat ketika saat melanjut ke SMA, apa fee seragam ataupun yang lain. Ya, insya Allah ada keringanan-keringanan dari Ananda kita, untuk Ananda kita dari SMP yang melanjutkan studi ke SMA Al-Ghifari. Artinya lebih diutamakan yang dari SMP Al-Ghifari tentunya mendapatkan fasilitas-fasilitas yang memadai lah tentunya Bapak Ibu. Terima kasih, mungkin itu saja Bapak Ibu. Mohon maaf belum bisa kami jawab satu persatu pertanyaannya. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya di minggu yang akan datang ketika malam penjenguan yang Banin, insya Allah kita adakan Zoom lagi mungkin terkait tindak lanjut ke depannya kegiatan kita, baik itu outing class tadi, kalau saya lihat di grup ini
banyak sekali respon-respon yang baik dari para wali santri kelas 9 khususnya yang menginginkan kegiatan itu direalisasikan oleh pihak sekolah tentunya. Tapi perlu kita ingat bersama bahwa berhasilnya kegiatan kita semua, program-program yang ada di sekolah, di pondok, ini artinya butuh partisipasi, dukungan dari Bapak Ibu semua. Jadi apapun programnya, sebaik apapun programnya, jika tanpa dukungan kita semua tidak akan pernah berjalan. Begitu. Mungkin nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya Bapak Ibu. Mohon maaf sekali lagi, mohon maaf kepada Bapak Ibu yang hebat yang ada di rumah, para wali santri sudah menyita waktunya, sudah mengganggu waktunya istirahat ataupun berpacaran tadi kalau disampaikan Ustadz Romdon. Kalau yang gadis dan bujang, Ustadz Ustazahnya juga ini nggak bisa kemana-mana, harus menemani kita semua hadir pada kesempatan malam hari ini. Semoga yang kita laksanakan pada kesempatan malam hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin, ya Rabbal. Kami Jangan lupa absen, selaku Pak. Oh ya, jangan lupa absen Bapak Ibu di link yang sudah dikirimkan melalui website ataupun Ya. melalui Google Form yang sudah dikirimkan. Nanti kita adakan Mohon pastikan nulis nama evaluasi. anaknya juga, Pak. Ya, terima kasih. Mohon pastikan nulis nama Ananda. Menjadi wali Ananda misal Fahrudin Fikri kelas 91 begitu. Betul. Soalnya Jadi, sebagian yang tanya ini di kolom chat, kami cari by system namanya misalnya Bu Siti Fatimah gitu atau itu tidak muncul, mungkin nama bapaknya yang terdaftar di sistem. Jadi iya, betul. jadi nggak ketemu. Coba kami cari tadi itu. Oh Pak Dedi iya, Irwan, salah satu. ya kalau Fahrudin Fikri Alfati saya, Siti Oh, Fatimah. iya, Bu, terima kasih. Jadi Ya. begitu Bapak Ibu, mari sama-sama kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan membaca lafaz hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari sama-sama kita tutup. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya.